Katekismus Besar Westminster. Pertanyaan ke-107. Apa hukum yang kedua? Jawabannya, hukum yang kedua ialah jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadat kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jawaban tersebut dapat dibaca dalam Keluaran 20 ayat 4 sampai dengan 6. Apa pengertian dari pertanyaan dan jawaban ini? Hukum yang kedua ini merupakan hukum yang memberikan perintah langsung kepada umat Tuhan agar mengerti bahwa tidak ada satupun yang menjadikan Tuhan dapat dibentuk, dibuat, diciptakan dari segala ciptaan yang ada. Karena Tuhan adalah pencipta, bukan ciptaan. Tuhan adalah roh adanya, bukan materi yang dapat diraba, dilihat, dirasa dengan indrawi manusiawi. Itulah sebabnya di dalam hukum kedua ini, Tuhan memberikan perintah yang jelas dan tegas, rinci dan lengkap, di mana kita sebagai manusia yang diberikan kemampuan kreativitas untuk membuat segala yang ada dari yang ada, sehingga menghasilkan patung, bangunan, benda-benda seni, dan hal-hal lain. Itu bagian dari daya kreativitas manusia. Tetapi seluruh hasil dari daya kreativitas seni atau budaya hanya berada pada posisi sebagai kreativitas kemanusiaan. Dengan kata lain, itu tentunya berada di bawah otoritas kekuasaan atau berada di bawah kondisi kemanusiaan belaka. Namun, karena manusia sudah berdosa, ada hal yang irasional yang dilakukan manusia. Apa yang dibuatnya, apa yang diciptakannya, apa yang dilukisnya, dan apa yang diimajinasikannya, yang dibuat oleh tangannya sendiri, ternyata menjadi sarana, sasaran, objek dari penyembahan kepada ilah, Allah, dewa, atau sesembahan lain. Manusia yang berdosa menggantikan karya ciptaannya dengan segala sesuatu yang ada padanya untuk menggeser posisi keberadaan dari Allah yang hidup, yang memberikan kehidupan. Itulah sebabnya Tuhan melarang tidak boleh membuat patung untuk disembah. Ada banyak jenis patung, karya seni, lukisan, arsitektur, dan yang lain-lain yang menggambarkan langit, bumi, binatang, bintang, bulan, matahari, manusia, bahkan menggambarkan simbol-simbol yang ada di dalam Alkitab. Namun, keseluruhan itu tidak boleh dijadikan sasaran objek untuk menyembah, untuk disembah, untuk dijadikan sarana beribadah kepada Tuhan Allah. Karena Tuhan Allah membalas kejahatan seperti itu. Jadi di dalam ayat ini, di dalam pertanyaan ini, dengan tegas Tuhan membalas orang-orang yang menjadikan buatan tangannya sebagai sesembahan, sebagai sarana penyembahan. Apa balasan Tuhan? Yaitu menghukum keturunannya sampai keturunan keempat. Akibat nenek moyang dari seseorang yang menyembah berhala, menyembah patung, menyembah buatan tangannya sendiri, maka keturunannya itu
tidak menikmati hidup damai dengan Tuhan Allah, dan tidak memiliki hidup yang diberkati oleh Tuhan. Kecuali Tuhan Allah memberikan kasih karunia dan menyatakan kemurahan hatinya, sehingga keturunan yang pernah nenek moyangnya membuat patung atau karya seni untuk sesembahan menerima hidup yang baru. Di zaman ini, patung-patung yang dibuat oleh manusia tidak lagi dalam bentuk ukiran, lukisan, atau arsitektur, atau buatan tangan yang lain. Tetapi patung-patung itu sudah melekat di hati, di pikiran, dalam bentuk pemikiran duniawi, prinsip-prinsip duniawi, cara pandang duniawi yang bersifat antroposentris, yang bersifat satanik, dan yang bersifat materialisme. Itulah patung-patung yang ada di dalam hati dan pikiran manusia, yang menggeser posisi Tuhan Allah yang seharusnya disembah dan diagungkan dan dimuliakan untuk selama-lamanya. Dengan demikian, kita sebagai orang percaya dapat memiliki sikap yang benar, yaitu tidak membuat patung dalam segala bentuk dan asal usulnya dari manapun untuk menjadi sesembahan, alat penyembahan, sarana penyembahan dengan alasan apapun. Karena Tuhan adalah roh adanya. Kita menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenarannya. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita sekalian. Amin.